kita kitab Fikih Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak Hafizahullahu Ta'ala, dan kita sampai pada bab atau nama yang selanjutnya, yakni Al-Hadi, Maha pemberi petunjuk. Ya, karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa mendapatkan hidayah, kita bisa mengenal kebenaran, mana yang batil, mana yang benar. Itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk kita bisa membedakan mana yang makanan yang baik dan mana makanan yang buruk. Itu juga termasuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak bisa membedakan, anak kecil itu Pak ya. Tahu anak kecil itu baru lahir, dia sudah tahu mana ibunya, mana bapaknya. Dia sudah tahu. Bahkan terkadang kalau ada yang orang lain yang gendong dia, itu kadang nangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kasih arahan, sudah kasih petunjuk. Maka petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di sini disebutkan ada 4 hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seluruh makhluknya. Qala Syekh Abdul Razak Hafizahullahu Ta'ala, beliau mengatakan, wa qad dzakarallahu hadzal isma fi mawdi'aini minal Qur'an wa huma qauluhu subhanahu wa ta'ala. Al-Hadi, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini disebutkan dalam Al-Quran cuman 2 tempat. Al-Hadi cuman disebutkan di 2 ayat. Pertama, Quran surah Al-Hajj ayat 54. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemberi petunjuk untuk orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua dalam Quran surah Al-Furqan ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Allah Maha pemberi petunjuk dan Maha pemberi pertolongan. Wal hadi huwallazi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatahum ila ma fihi sa'adatihim fi dunyahum wa ukhrahum. Makna dari al-hadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, arahan kepada hambanya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada hambanya. Ini makna secara syar'i, makna secara istilah. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, hidayah, agar seorang hamba itu bisa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketentraman, mendapatkan kesenangan, baik itu dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Itu semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengetahui atau mana yang baik untuk tubuh kita. Kita tahu mana yang baik untuk tubuh kita dan mana yang buruk untuk tubuh kita. Kok kita bisa tahu? Kita tidak bisa makan besi. Dari mana kita tahu? Kok besi tidak dimakan sama manusia? Kok kenapa? Kenapa manusia itu tidak bisa makan itu? Ya. Ini semua arahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkara dunia, dalam perkara dunia manusia bekerja untuk mencari rezeki, mencari kehidupan. Ya. Ini semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara dunia. Begitupun dalam perkara agama. Ada mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih hidayah, kemudian mudah menerima kebenaran. Ya enggak Pak?
Ada juga yang Allah Ta'ala tidak berikan hidayah, sehingga dia berat menerima hidayah, sehingga dia berat menerima kebenaran. Contohnya tahun-tahun ini, ya, di akhir tahun, apa Pak? Di akhir tahun biasanya ada apa? Apa? Tahun baru. Apa lagi? Kaum muslimin dikasih tahu. Ya. Kata Nabi SAW, Nabi langsung yang kasih tahu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti budaya, mengikuti acara, mengikuti rutinitas, kebiasaan orang-orang tertentu, maka orang tersebut bagian dari orang tertentu itu. Sudah dikasih tahu, kita tidak boleh ikut-ikutan. Ya, tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Tapi ada yang tidak terima. Dengan alasan apa? Telur asin. Oh, tidak telur asin kayak gitu. Ya. Toleransi. Antum tidak toleransi, antum Wahabi antum. Lah. Ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan apa dalam Quran surah Al-Ikhlas? Apa? Lakum dinukum waliyadin. Al-Ikhlas atau apa? Al-Kafir, afwan, Al-Kafir. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Dalam urusan dunia tidak boleh kita melewati batas. Kita dalam masalah agama Islam tidak boleh melewati batas. Ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Makanya kata Nabi SAW, dunia ini untuk orang muslim itu bak penjara, seperti penjara bagi kita, karena kita dikekang. Ada aturan yang tidak boleh kita langgar. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Surga enak mereka, bebas. Boleh makan riba, boleh. Bebas mereka. Boleh makan ini, boleh makan itu, boleh curang, boleh melebihkan dalam bisnis. Ya, bebas mereka. Ya, boleh apa? Tidak nikah, boleh mereka pacaran langsung. Ya, bebas mereka. Tapi kita punya aturan-aturan. Maka ada yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia langsung menerimanya. Tapi ada juga yang langsung menolak hidayah tersebut. Tapi ikhwatul kiram, azani Allah wa iyyakum jami'an. Hidayah itu ada 4. Kita langsung ke pembagian. Disebutkan wa hahuna waqfuhu li bayani anwa'il hidayah al-mudafah ila Rabbi Subhanahu wa ta'ala wa yatanawaluha ismuha jalla wa ala al-hadi. Ada beberapa hidayah dibagi oleh para ulama, dan hidayah keempat hidayah ini, 4 hidayah ini mencakup makna dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-hadi. Pertama, al-hidayatul amah, hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh makhluk hidup. Hidayah, petunjuk, arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung diberikan kepada seluruh makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Semua makhluknya dapat ini. Ya. Di antara contohnya apa? Contohnya wahya hidayatu kulli nafsin ila masalihi ma'asyiha wa ma yuqimuha. Hidayah untuk apa? Mendapatkan kemaslahatan dalam kehidupannya. Ya. Seperti apa? Seperti apa, hewan. Hewan ada yang herbivora, ada yang karnivora. Ya. Kok harimau tidak makan tumbuhan? Kok harimau tidak makan tumbuhan? Dia makannya daging-daging tok. Siapa yang ngasih tahu dia? Kira-kira siapa Pak? Bapaknya? Mamanya? Dah ada itu hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, antum pernah lihat ayam betina punya anak, udah bertelur, ada anaknya,
Kira-kira coba bapak ambil anaknya itu, ambil satu, dikejar nggak? Gimana Pak? Dikejar nggak Pak? Bapak ambil saya itu bawa kabur, dikejar itu sama maknya. Kok bisa marah mamanya? Hewan ini yang kita anggap dia tidak berakal. Ya, memang dia tidak berakal, tapi Allah kasih dia hidayah, petunjuk. Agar apa? Agar dia bisa menghidupkan dirinya sendiri. Ya, agar dia bisa menjalani kehidupan itu dengan benar. Dia makan tumbuh-tumbuhan seperti kambing. Kambing makannya sudah itu, ya, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Begitupun manusia, Pak. Manusia awal lahir anak kecil, apa yang dicarinya? Air susu. Ya, langsung minta pizza dia. Ada yang langsung minta spaghetti. Oh, ambilin anaknya spaghetti. Nah, itu petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih langsung. Ya, Allah yang kasih langsung. Begitupun tumbuh-tumbuhan, apa yang diserapnya? Oli. Tumbuh-tumbuhan itu nyerap apa? Bensin atau oli? Enggak, ditolak sama dia. Langsung mati itu tumbuhan itu. Tapi dia ambil air, menyerap pupuk. Ya, itu semua petunjuk arah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam urusan dunia. Begitupun burung. Antum bisa lihat Pak, burung itu keluar dari sangkarnya itu bisa berkilo-kilometer. Ya, jauh mereka itu terbang. Dari sarangnya itu jauh mereka terbang. Ya. Kok bisa pulang lagi ke sangkarnya? Tidak tersesat dia. Kok bisa? Kelelawar dia hidupnya di malam hari. Dia tidak punya tidak punya senter. Dia tidak beli senter dia. Ya, tapi dia bisa lihat mana buah-buahan yang sudah matang. Itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pikir dalam hal yang kecil ini saja, ya, syukurnya kita itu rasa syukur itu terasa kurang. Dalam hal sekecil ini saja. Kalau kita benar-benar ingin merenungi, ya, begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tapi kita tidak sadar. Ya, tapi kita tidak sadar. Contohnya Pak, Bapak kalau kakinya gatel, Bapak apain? Kok digaruk? Tidak dicubit? Atau tidak dipukul? Kok bisa digaruk? Tahu dari mana Bapak hilang gatalnya? Itu hal yang kecil ini, hal yang kecil. Kalau Bapak haus, Bapak ngapain? Minum. Kenapa tidak makan? Kenapa tidak makan? Ada yang haus tapi langsung makan. Ada enggak? Tidak ada. Dia minum. Itu dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwasanya dahaga itu hilang dengan minum? Dari mana? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang kecil-kecil saja. Ini disebut dengan hidayatul ammah. Hidayatul ammah. Petunjuk hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara umum. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 38-39. Allah taala mengatakan, wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidaklah hewan makhluk yang ada di muka bumi ini, tidaklah burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali mereka makhluk sama seperti kalian. Ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun walladzina kadzabu bi ayatina summun wa bukmun fid dhulumat may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dan pada catatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terluput.
catatan di Lauhul Mahfuz itu tidak ada yang terluput. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, dan kepada Rabb kalianlah kalian dikembalikan. Dan siapa yang saja mendustai ayat-ayat ini, siapa yang mendustai ayat-ayat ini, mereka termasuk orang-orang yang buta, termasuk orang-orang yang tuli. Maka siapa yang Allah berikan kesesatan, maka selama-lamanya dia akan sesat. Tapi siapa yang Allah berikan hidayah, maka dia akan berada pada jalan yang lurus. Ini hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua, hidayatul irsyad wal bayan lil mukallifin. Hidayatul irsyad wal bayan, petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Bimbingan. Wa hiya hujjatullahi ala khalqihi allati la yu'adzibu ahadan minha illa ba'da iqamatiha alaihi. Dan hidayah ini adalah hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seorang hamba, tidak akan menghukum seorang hamba sebelum Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah ini. Jadi Allah itu tidak memberikan hukuman kepada manusia sebelum Allah kasih hidayah ini dulu. Allah kasih petunjuk dulu. Tapi kalau dia menolak petunjuk itu, baru Allah kasih hukuman. Ya. Allah tidak akan menghukumnya sampai Allah memberikan teguran dulu untuk dia. Ya, contohnya Pak, minuman-minuman khamar atau mencuri lah. Itu mencuri. Ya. Apapun itu, perbuatan yang melanggar syariat Islam. Biasanya kalau mencuri, biasanya hari pertama lolos. Hari pertama lolos. Ya, hari kedua mungkin hampir ketahuan. Hampir ketahuan. Ya. Hari ketiga hampir lagi ketahuan. Hari keempat dia mungkin barang yang dicurinya itu mungkin hilang. Ya, ini sudah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya mencuri itu dilarang dalam syariat Islam, sudah ditegur oleh Allah. Baru ketika dia masih melakukan perbuatan itu, baru Allah hukum. Baru Allah hukum. Begitupun ketika di akhirat. Ketika di akhirat. Ya, ada yang masuk ke neraka, ada yang masuk ke surga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang ini ke neraka? Karena sudah tegak hujjah untuknya. Allah sudah turunkan Al-Quran untuk dipelajari. Allah sudah utus seorang nabi. Untuk apa? Untuk mengajarkan tentang Islam. Ya, maka tidak ada lagi alasan bagi mereka. Ya, tidak ada lagi alasan kenapa mengatakan Allah tidak adil, Allah tidak adil. Maka ini perkataan yang mungkar. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah kasih hidayah untuk kita. Allah Subhanahu wa taala sudah kasih petunjuk untuk kita. Ya, maka siapa yang menerima petunjuk itu, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi siapa yang tidak menerimanya, maka jangan mencaci orang lain kecuali dirinya sendiri. Fala yalumanna illa nafsahu. Tidak ada yang perlu dia caci kecuali dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 56 sampai 57. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an agar tidak ada lagi yang mengatakan kalau sekiranya. Ya. Tidak ada lagi, agar tidak ada lagi penyesalan. Ya, tidak ada lagi penyesalan. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau dia katakan, coba Allah kasih saya hidayah, aku akan termasuk orang-orang yang bertakwa. Padahal sudah ada Al-Qur'an diturunkan. Sudah ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada rasul yang diutus. Ya, maka sudah tegak hujjah untuk mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka. Itu hidayah
al-irsyad wal bayan, dan di antara dalilnya dalam Quran surah At-Taubah ayat 115, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan seorang kaum, ya, tidak akan menyesatkan satu kaum sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk mereka. Ya, kalau sudah dikasih hidayah mereka menolak, maka hujah tegak untuk mereka, yakni azab. Ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi, Pak, bisa jadi bencana-bencana yang kita alami, ya, itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah banyak dai yang memperingatkan, sudah banyak ustadz, kiai yang bersuara, tapi masih tidak dianggap sepele. Maka tegaklah hujah, berhak mereka diazab. Antum bisa lihat, Pak, ada bencana itu meluluh lantahkan seluruh yang ada kecuali masjid. Masjid disisakan oleh Allah. Sebagai apa? Sebagai teguran untuk kita kembali nih kepada Allah. Masih ada masjid nih, kode untuk kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang memegang kendali. Ya, antum bisa lihat, Pak, antum bisa lihat kita berduka atas saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, tapi kita juga harus muhasabah diri. Kita harus bermuhasabah diri, koreksi diri kita. Ya, oke lah, kalau kita mungkin kita terkadang nyalahkan. Tapi perlu juga kita koreksi diri kita sendiri. Kita lihat, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah memberikan azab, telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik itu di daratan maupun di lautan, semuanya dikarenakan ulah tangan manusia, ulah tangan kita. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hidayah yang kedua. Hidayah yang ketiga, hidayatut taufiq wal ilham wa syarhus sadri liqabulil haqqi war ridha bihi. Hidayah taufik, yakni hidayah agar manusia itu mudah menerima kebenaran, agar manusia mudah menerima kebenaran. Karena ada orang yang hatinya itu batu, keras. Sudah disampaikan Al-Quran, sudah disampaikan hadis Nabi, tapi masih apa? Wahabi. Wahabi, ujung-ujungnya Wahabi. Sudah diberikan dalil-dalilnya, ya, tapi masih menolak. Maka Allah tidak kasih hidayah ini. Maka mereka yang gampang menerima nasihat, mereka yang gampang menerima Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka beruntunglah mereka. Beruntung kita, Pak, beruntung, ya. Kalau umpamanya nih, kita datang kajian, ustadznya nyampaikan Al-Quran, nyampaikan hadis, dalilnya jelas, penjelasannya dari para ulama jelas, kemudian hati kita langsung kayaknya benar deh, iya ya, itu hidayah dari Allah. Tapi kalau dalam hati, lulusan mana ini ustadznya? Ustadznya lulusan mana ini? Koreksi, antum lihat backgroundnya, ya, antum kayaknya tidak benar ustadznya. Tidak apa-apa, antum selektif dalam mencari ustaz. Tapi ketika sudah qala Allah, qala Rasuluh, kemudian penjelasannya dari para sahabat, maka ambil pendapat itu. Ya. Tapi kalau ada kajian cuma cinta-cinta, perempuan di sini, laki-laki di sini, kajian tentang cinta, sana ketawa sini ketawa, terjadilah perselingkuhan. Kajian apa? Tidak ada firman Allah Subhanahu wa taala.
Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan al-ilmu qala Allah qala rasuluh wa qala as-sahabatu hum ulul irfan. Ilmu yang sesungguhnya ini adalah apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan apa yang Nabi SAW sabdakan, kemudian apa yang para ulama jelaskan kepada kita. Itu ilmu yang sesungguhnya. Tapi kalau cuma ilmu katanya ada ini, ada yang terbang, ada ini segala macam, apalagi makalah, heran sekali. Tidak ada ayat Al-Quran di kajian itu, tidak ada hadis Nabi, hanya sekedar nyanyi-nyanyian, gendang-gendang, ketawa-ketawa, ya, pacaran dan lain sebagainya di situ. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka jangan ambil. Maka kalau sudah hati kita terketuk dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu hidayah, maka jemput hidayah itu. Cari hidayah itu, datang lagi ke kajian itu. Ya, datang lagi. Makanya kalau ada teman-teman yang baru masuk kajian, Pak, disapa. Ibu-ibu, ada perempuan yang baru datang ke kajian, disapa. Kita kenalan di situ, tanya kabarnya, biar nggak trauma. Ini satu di sini, satu di sana. Sudah, besok nggak datang. Sudah datang. Karena itu tadi perlakuan kita, seakan-akan kita itu eksklusif. Ya, seakan-akan itu untuk jamaah ini, kajian ini untuk jamaah ini. Nah, ya, dakwah ini untuk seluruh umat kaum muslimin, ya, seluruh. Maka cari hidayah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Begini hidayah ini, Pak, yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pamannya. Hidayah ini tidak diberikan kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan, Pak. Bayangin, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah manusia yang paling berjasa kepada beliau. Manusia yang paling berjasa. Tidak ada yang mampu untuk menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama Abu Talib masih hidup. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama Abu Talib masih hidup. Tidak ada yang berani. Kalau Nabi ingin berdakwah di satu tempat, Abu Talib yang datang situ. Abu Talib sebagai apa, tamengnya di situ. Abu Talib. Tapi di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah. Dia tidak menerima kebenaran itu. Tidak menerima. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Wahai Muhammad, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tidak bisa, Pak. Biar kita bolak-balik, biar kita setengah mati, biar kita habis miliaran, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang lain kalau Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah. Ya, lihat putranya Nabi Nuh alaihi salam, seorang rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya Nabi Nuh dengan banjir yang sangat dahsyat. Pada saat itu anaknya ikut menjadi korban, putranya Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh mengatakan, "Inna bani min ahli." Ya Allah, itu anakku, ya Allah, itu anakku. Anakku itu, ya Allah, darah dagingku. Dia seakan-akan memprotes sama Allah. Itu anakku, kenapa ikut menjadi korban? Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh, "Innahu laisa min ahli." Wahai Nuh, putramu ini bukan bagian dari keluargamu, tidak bisa memberikan hidayah. Ya. Hidayah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin berdakwah, kalau kita ingin menyampaikan sesuatu kepada keluarga kita, jangan
mengandalkan diri sendiri. Hal yang paling pertama dilakukan adalah apa? Minta kepada Allah, ya Allah kasih keluarga saya hidayah. Kita terkadang ngandalin diri kita. Ada lulusan Madinah kok bisa anak kasih hidayah. Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada paman, tidak bisa. Ya, tidak bisa dia, Pak. Maka libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam dakwahmu. Libatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bukan ustadz yang kasih petunjuk, bukan. Bukan kiai yang buat kita sadar. Bukan. Itu mutlak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menerima petunjuk. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau sekiranya Allah mau, Allah akan memberikan seluruh hidayah taufik kepada seluruh hambanya. Tapi tidak. Mereka yang dapat hidayah adalah mereka yang menjemput hidayah itu. Terkadang ada yang mengatakan, Ustadz, saya kok ini tidak tobat-tobat ya Ustadz. Saya kayak gini terus. Ditegur, kapan kamu sholat? Nantilah. Nanti. Ya. Berarti belum Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah. Tapi ingat, hidayah itu dijemput, tidak ditunggu. Ya, dicari hidayah itu. Nanti juga sadar, nanti juga taubat, nanti juga ini. Nah, tidak akan pernah. Kecuali kita menjemput, mencari hidayah tersebut. Maka dari itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang berapa? Yang ketiga, yang keempat. Yang terakhir, hidayah yang terakhir adalah al-hidayatu ilal jannati wan nar yaumal qiyamah. Amma al-hidayatu ilal jannati faqad akhbara Allah azza wa jalla an ahliha annahum yaqulun hina tatimmu alaihim an-ni'matu bidukhuliha. Hidayah mendapatkan surga dan neraka pada hari kiamat. Jadi mereka yang memang sudah ditakdirkan masuk surga, mereka yang memang sudah ditakdirkan masuk neraka, sudah Allah kasih hidayah di dunia. Maka mereka yang sudah ditakdirkan masuk surga, maka di dunia Allah tuntun dia untuk melakukan ketaatan kepadanya. Ya, sudah Allah tuntun, sudah Allah pandu dia, bimbing dia untuk beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tentunya poinnya, Pak, jamaah yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cari hidayah itu. Dan zat yang memiliki hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Kita tidak ada andil dalam hidayah ini, semuanya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ala kulli hal, dengan mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala, hal yang perlu kita pahami adalah annal hidayata min Allah fatlubuha. Bahwasanya hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu lebih mahal dari harta yang kita miliki. Ya enggak, Pak? Kira-kira nih, Pak, Bapak ditawarkan 10 miliar tapi keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang mau? Ada yang mau enggak, Pak? Ada ya? Terkadang ada yang mau, ada yang mau, bahkan ada yang menukar keimanannya dengan sebungkus mie. Ada yang menukar keimanannya karena seorang wanita. Ya enggak? Banyak yang menukar keimanannya karena seorang wanita yang ia cintai. Karena perempuan. Maka pertahankan hidayah itu,
Jangan menganggap bahwasanya alhamdulillah Ustaz, ana sudah Islam Ustaz, ana sering kajian, ana sering ini, ana sering sedekah, berarti tidak usahlah minta-minta sudah hidayah. Nah, tetap minta. Karena Nabi SAW katakan, innamal a'malu bil khawatim. Jadi amalan kita ini Pak, yang kita lakukan ini puncaknya di ujung. Karena terkadang ada yang Allah Ta'ala kasih hidayah, di sepanjang kehidupannya dikasih hidayah, tapi di akhir hidupnya dia tergelincir. Di akhir hidupnya dia tergelincir. Ini tanda mereka tidak ikhlas. Tapi ada orang yang dia semasa mudanya dia bandel, terkenal dia preman, suka nyuri, suka ini dan sebagainya, suka mabuk, terkenal dia. Tapi di ujungnya Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk, ya, maka beruntung mereka. Maka jangan menganggap bahwasanya karena sudah Islam, karena sudah sudah berjilbab, karena sudah sering datang ke kajian, belum tentu hidayah itu menetap. Nah, belum tentu. Bahkan ada seorang sahabat yang keluar dari Islam. Bahkan setelah Nabi SAW meninggal, banyak yang murtad. Di zaman Nabi SAW, setelah Nabi SAW meninggal, itu banyak sahabat yang murtad, kaum munafik. Mereka yang munafik, mereka murtad, keluar dari Islam. Makanya muncul seorang Nabi bernama Musailamah al-Kadzdzab. Ya, banyak pengikutnya akhirnya. Maka dari itu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-harthu fi talabiha, bersungguh-sungguh minta hidayah itu. Jangan sekedar sudahlah nanti juga taubat. Maka kita ini kalau sholat Pak, apa yang kita baca? Apa yang kita baca Pak kalau sholat? Ihdina siratal mustaqim. Ada yang baca berasanji. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa? Allah Ta'ala sebutkan siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang benar itu. Jalan yang dimana engkau berikan nikmat kepada orang-orang tersebut. Ghairil maghdub alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dibenci, bukan jalannya orang-orang yang bodoh, yakni al-yahud wan nasara. Ya, maka kita sudah Islam, kita sudah datang ke kajian, tapi tetap minta hidayah, ya, tetap minta petunjuk. Dan jangan lupakan saudara-saudara kita Pak, jangan lupakan. Mungkin ada teman kita yang dulu sama-sama kita kajian, ya enggak Pak? Karena hanya cekcok sedikit, dia tidak datang lagi. Tidak datang lagi dia. Doakan dia. Mungkin hanya karena kita tidak rangkul teman-teman kita. Maka kita sedih, ada teman-teman kita yang sudah jauh dari majelis ilmu. Sudah jauh. Karena itu, muamalah kita kurang sama mereka. Kita tidak ngajak dia. Kita kurang ngajak. Ya. Kita terkadang hanya fokus kepada diri kita sendiri. Ya, fokus. Ya, minimal keluarga kita. Minimal keluarga kita ajak. Ya. Kita mintakan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar mereka dapat hidayah. Kemudian disebutkan inna tafakkur al-abdi fi hadzal ismi al-azim wa ta'ammulahu fi dalalatihi yukshifu lil-abdi an shiddati iftiqarihi wa ittirarihi ila rabbih fi kulli ahwalihi wa jami'i syu'unihi ad-diniyah wa ad-dunyawiyah bi an yahdihi ila sirat ila salihi amri wa an yakihi
minal inhiraf wad dalal. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan sesungguhnya merenungkan seorang hamba ketika merenungkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi, maka tersingkaplah satu kebenaran bahwasanya hamba itu sangat butuh kepada Allah. Hamba itu sangat bergantung kepada Allah. Contohnya ini, Pak. Contohnya, kalau Allah tidak kasih kita hidayah, maka kita jadi apa? Jadi hewan. Iya, Pak. Ada manusia tapi jadi hewan. Siapa mereka? Siapa? Yang Allah Ta'ala katakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, dan mereka lebih sesat dibanding hewan ternak itu, lebih hina dibanding hewan ternak itu. Siapa mereka? Mereka yang kehidupannya hanya diperuntukkan untuk dunia. Mereka yang lalai, mereka yang dilupakan dikarenakan pekerjaan-pekerjaan mereka. Nah, kita dapati ada saudara-saudara kita yang lebih memilih pekerjaan dibanding ibadahnya, lebih memilih pekerjaannya dibanding ketaatannya, kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalau sekiranya kita benar-benar mentadabburi nama-nama Allah Ta'ala, maka kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwasanya hamba itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Saya pernah, Pak, dan ini mungkin sering saya ceritakan, tapi kita ceritakan lagi. Saking cepatnya manusia itu, saking butuhnya manusia itu kepada Allah. Dulu kita sempat ikut studi banding, studi tour ke Jawa, ke STDI, termasuk ke STDI. Pas pulangan dari Jawa sekitar sepekan, kita di Jawa, kita pulang kampung. Pas musim ombak, karena akses transportasi kita cuma kapal. Musim ombak, musim angin, hujan kenceng lah pokoknya. Awalnya waktu masih dekat-dekat di pulau, itu musik, ya ketawa-ketawa. Pas di pertengahan, ombak sudah mulai gede. Itu barang-barang sudah jatuh, Pak. Barang-barang sudah jatuh. Apa yang dilakukan? Semuanya syahadat. Syahadat semua. Langsung tobat semua di situ. Ini menunjukkan bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, dalam hal apapun itu, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba yang miskin. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai seluruh manusia, kalian adalah hamba yang miskin, kalian adalah hamba yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah Maha Kaya, Maha terpuji atas segala sesuatu. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Intinya, poin dari nama Allah Subhanahu wa taala Hadi adalah Allah memberikan petunjuk kepada seluruh hambanya, seluruh makhluknya. Kalau ingin kita simpulkan, berarti hidayah itu dua. Pertama, hidayatul amah, hidayah yang umum yang didapatkan oleh seluruh makhluk manusia, baik itu muslim ataupun ia kafir, hewan, ya, baik itu hewan yang ada di daratan atau hewan yang ada di air atau hewan yang ada di atas udara, semuanya dapat hidayah ini, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hidayatul khasah, hidayah yang khusus, yakni bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang Allah kehendaki sehingga bisa menerima kebenaran
bisa menerima Al-Quran, bisa menolak kebatilan. Ini semua hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita berbangga diri dengan hal-hal yang bukan ranah kita. Contohnya nih, ada teman yang kita ajak ke kajian, akhirnya orang itu kajian terus, akhirnya orang itu bertobat. Jangan antum menganggap bahwasanya saya berjasa dengan hidayah ini. Oh, karena dia sering ke kajian. Oh, karena dia bisa sekolah di sini. Oh, karena dia bisa ini, karena saya dan seterusnya. Maka ini adalah bentuk kesombongan. Maka ini perbuatan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tinggal berapa menit kita? Berapa? 2 menit. Mungkin kita buka tanya jawab, dipersilahkan Pak. Nanti insyaallah kita bahas tentang nama selanjutnya Al-Wahhab. Ya, ini Al-Wahhab ya. Kenapa Pak Al-Wahhab? Nanti dibilang Bapak Wahabi ya. Sudahlah. Memang Wahabi ini memang harus dijelaskan kepada umat. Ya. Kata Syekh Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kalau sekiranya Wahabi itu adalah mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, fa ana Wahabi, kata beliau, maka saya bagian dari Wahabi. Ya. Abdul Wahhab maknanya apa? Nanti kita jelaskan. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak? Ya, silakan Pak. Iya. Masuk dunia. Ya. Kalau dia mengganggu boleh. Artinya dia mengganggu hanya sekedar kita sapu, kita singkirkan dari situ, tidak masalah. Atau mungkin kita tepuk tiba-tiba mati, itu tidak apa-apa. Itu mengganggu. Yang keliru itu dibakar. Ada orang yang kasih minyak ke situ terus dibakar sarangnya. Maka ini kezaliman, ini dosa kepada Allah Ta'ala. Yang benar itu kalau dia memang mengganggu di rumah itu, kita sapu keluar dan mungkin ada yang mati, itu tidak apa-apa. Jangan disemprot, sapu aja. Beton wallet. Kalau bisa dicegah, maka itu lebih baik. Artinya dicegah, misalnya kan sebelum buat itu sudah dikasih sesuatu agar tidak ada semut, itu lebih baik. Mau ini Bapak bikin rumah, sudah dicegah anti rayap, anti semut, dan sudah ada sekarang saat itu, maka itu lebih baik. Tapi kalau sudah ada, yang lebih baik disingkirkan sarangnya, disingkirkan di situ, maka itu ada apa-apa. Tapi kalau sampai dibakar dan seperti itu, Allahu a'lam bishawab, yang saya tahu itu tidak boleh. Kapur aja tidak apa-apa. Ya, kapur aja tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu dibakar. Ya itu tadi, baygon itu lebih baik dihindari karena termasuk membunuh. Allahu a'lam. Ada lagi Pak? Cukup? Nyamuk? Ah.
wallahu alam bisawab, saya kan bilang tadi lebih baik dihindari. Ya. Adapun untuk dia mengganggunya itu dia boleh dibunuh. Kalau ada serangga yang mengganggu itu boleh dibunuh statusnya. Ya. Tapi membunuhnya dengan cara apa? Yang jelas dibakar itu, kalau dia dibakar itu dilarang, diharamkan. Tidak boleh membunuh dengan membakar. Gimana kalau ayam bakar? Ayam bakar beda. Jangan sampai antum mengharamkan ayam bakar kan, atau ikan bakar. Beda. Itu makanan itu. Ini artinya serangga-serangga. Serangga-serangga yang bukan makanan, bukan makanan. Ya, yang mengganggu di rumah itu tadi yang saya baca, kalau memang hewan itu mengganggu, ya merusak rumah, maka bisa dibasmi. Tapi cara membasminya jangan dibakar. Jangan dibakar. Ya. Karena ada orang yang kasih bensin di situ atau oli terus dibakar. Itu yang salah. Seperti itu. Adapun untuk pakai baygon, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Nanti Bapak tanya sama Ustaz lain. Ini yang bisa saya sampaikan, Pak. Cukup? Sudah sampaikan? Ya. Ya, enggak apa-apa itu. Itu kita niatnya bakar sampah. Tapi semutnya ada di situ. Maka itu enggak apa-apa. Kecuali memang bakar sarang semutnya. Maka ini itu yang dilarang. Umpamanya ini ada plastik bekas kue. Ya, biasanya ada semut yang makan sisa-sisanya kan? Kita bakar di situ. Kita niatnya bakar plastiknya, bukan bakar hewannya. Tapi kalau niatnya bakar hewannya memang berdosa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak? Cukup ya? Ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.